majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ketenangan hati. Maka ketika orang yang berada di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, "Wahai malaikatku, saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni dosa orang-orang yang berada di majelis tersebut." Maka ada malaikat yang protes, "Ya Allah, ada satu orang yang di sudut sana. Dia datang ke tempat tersebut bukan untuk menuntut ilmu, akan tetapi dia hanya duduk sekedar lewat, kemudian dia dengarkan. Itu pun dia ngantuk-ngantuk, tertidur." Ya. Datang ke majelis ilmu tanpa sengaja, kemudian dia duduk dan tertidur. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Sesungguhnya aku pun telah mengampuni dia." Nah, jadi kalau ngaji pun tak apa ngantuk-ngantuk. Tapi kalau ngantuk-ngantuk sedikit nanti sampai rumah apa kajiannya? Dia bilangnya nanti, "Oh, Firaun itu dia masuk surga," katanya. Padahal belum habis kajiannya. Ya. Jadi ketika kita datang ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa orang yang berada di dalam majelis tersebut. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji pada Jumat malam hari ini, yaitu kajian fikih. Yang kitab yang kita kaji yaitu Mughnil Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini. Kemarin kita telah membahas yaitu mengenai bab istiqbalul qiblah, bab untuk menghadap qiblat. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya yaitu babu sifatis shalah, bab mengenai menjelaskan sifat-sifat salat. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Maka ketika kita melaksanakan salat, kita harus ikut tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salat tetapi kita tidak mengetahui apa itu syarat salat, apa itu rukun salat, apa itu sifat salat, apa sunnahnya, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad, maka salat kita itu akan mardud, ditolak. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin, setiap amal, bila ilmin, tanpa ada ilmu, mardudun la tuqbalulah, akan ditolak dan tidak diterima. Kita tengok orang salat, dia angkat tangan, kita pun angkat tangan. Kita tengok orang salat, dia takbir, kita pun ikut takbir. Kita tengok orang salat, dia rukuk, maka kita pun ikut rukuk. Ini namanya salat orang yang taklid, ikutan bila ilmin, tanpa mengetahui ilmunya. Pas pula dia berangkat menunaikan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah, sampailah di Mekah, sampailah di Madinah, dia solat. Ketika dia solat, di samping pula orang Afrika. Tengoknya cara solat orang Afrika, Allahu Akbar, dia begini. Oh, mantap solatnya, ya, di dada. Dia pun ikutan begini. Pas sampai di Mekah, ya, tengok orang tinggi besar orang Arab. Nah, dia tengok salat tinggi besar orang Arab berjenggot tebal, dia salat Allahu Akbar, dia pun begini. Ya, dia salat Allahu Akbar di bawah pusat. Maka dia pun mengira, ini syekh ini kan baju jubah, kemudian pakai
apa namanya, serban, kemudian pakai lagi apa namanya, ikal, ya, pakai ikal, jenggot panjang, tengoknya sholat di bawah pusat. Pulang dari umroh dia pun sholat di masjid kita, Masjid At-Taqwa. Di salat Allahu Akbar, di bawah pusat. Tengok kanan, salah. Tengok kiri, apalagi ini salah. Menyalahkan cara orang sholat. Kenapa? Apa ditanya? Wah, ngapain waktu balik dari umroh atau haji? Aku tengok orang syekh itu dia sholat begini dia caranya. Jadi selama ini kita salah yang sholat itu. Salah kita yang sholat itu. Ya. Jadi yang dia melihat cara orang sholat itu namanya apa? Taqlid. Ikutan. Maka ketika kita sholat wajib mengetahui ilmunya. Ikut tata cara sholat Nabi, ya. Mengetahui dasar pengambilan hadis atau dari Al-Quran yang menyatakan tata cara sholat seperti itu. Kenapa? Karena dalam ibadah, kaidah dalam ibadah bahwasanya al-aslu fil ibadah al-hurmah. Asal hukum dalam ibadah itu hukumnya adalah haram. Jadi asal dalam ibadah hukumnya haram. Asal ibadah apa? Haram. Kecuali apabila ada dalil yang membolehkan ataupun menyatakan itu wajib, itu sunnah. Maka kalau kita katakan kaidah asal dalam ibadah itu adalah haram, asal hukum sholat itu apa? Asal hukum sholat apa? Haram. Asal hukum sholat haram. Ya, ini asalnya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan. Nah, dalil sholat wajib jelas, ya. Dengan dalil yang sharih, itu bukan masuk dalam bab fikih, ya. Orang yang mempertentangkan kewajiban salat maka dia tidak termasuk ke dalam agama Islam. Karena dalilnya sharih, wa aqimus salata wa atuz zakah, banyak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai kewajiban salat. Ya, dalam salat wajib. Misal dia mau melaksanakan salat, melaksanakan solat, datang ke acara, solatlah aku, solat. Datang ke arisan, dia pun solat. Kemudian ada orang meninggal, dia pun solat. Boleh enggak dia melaksanakan solat seperti itu? Ketika hujan, dia solat. Ketika orang meninggal, dia solat. Ada orang dengar orang meninggal, solat dia. Ya. Kemudian macam-macam, dia pun salat. Apa hukumnya nih? Hukum dasarnya adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkan, ya, kecuali ada dalil yang membolehkan. Nah, ini jadi dalam ibadah hukumnya adalah haram. Dia salat apa? Kalau dia salat sunat karena datang hujan, tak ada dalil yang menyatakan ada salat ketika turun hujan. Sengaja aku salat karena turun hujan, Allahu Akbar, salat dia. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil, ya. Kecuali dia salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak itu boleh dilaksanakan kecuali di waktu-waktu yang diharamkan, yaitu berapa waktu yang diharamkan? Ba'da subuh sampai terbit matahari. Kemudian ketika matahari berada di tengah kepala sampailah tergelincir. Kemudian yang ketiga ba'da salat asar. Ba'da asar sampailah tenggelam
matahari, maka diharamkan itu salat sunat mutlak. Diharamkan salat sunat mutlak. Maka dalam ibadah itu hukumnya haram. Baik. Jadi tadi kita jelaskan bahwasanya salat itu asal hukumnya adalah haram. Baik. Babu sifatus salat. Babu sifatis salat arkanuha 13. Sifat salat, rukun salat itu ada 13 rukun. Ya. 13 rukun. Sebelum kita masuk ke rukun salat ini, kemarin kita sudah jelaskan apa itu salat. Ta'rif dari salat. Salat itu adalah dalam bahasa, dari segi bahasa, as-salatu hiya ad-du'a. Salat itu adalah doa. Tetapi dalam istilah syariat, salat adalah apa? Aqwalun wa af'al. Muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Salat itu adalah aqwal, perkataan, beberapa perkataan, dan juga af'al dan beberapa perbuatan. Yang dimulakan dengan apa? Takbir, dan ditutup dengan taslim, salam. Maka arti salat adalah dia namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li, satu lagi namanya rukun qalbi, rukun hati. Ya, jadi ada 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ada 3 rukun. Jadi yang dalam 13 ini termasuk ke dalamnya itu ada 3 rukun, baik perkataan, baik perbuatan, baik yang di dalam hati. Baik, yang pertama, an-niyah. Pertama rukun salat itu adalah niat. Bagaimana yang dikatakan dengan niat? An-niyah, niat itu mahalluha al-qalbu. Niat tempatnya itu adalah di dalam hati. Maka ketika kita salat, ya, ketika kita salat wajib menyertakan niat yang ada di dalam hati. Ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, akan tetapi hati kita kosong, tidak meniatkan sengaja aku salat, maka salatnya tidak sah. Walaupun misalnya ketika dia sebelum salat, ya, sebelum salat dia mengatakan, dia misalnya salat isya, usolli fardul isya'i 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dia mengangkat takbir. Ketika mengangkat takbir, dia tidak meniatkan di dalam hati, maka sesungguhnya dia belum berniat. Ya. Dia sesungguhnya baru melafazkan niat, belum berniat. Ya. Jadi tempat niat itu adalah di dalam hati. Ya, bukan al-lafzu. Lafaz ini di lidah, di mulut. Tetapi niatnya itu di dalam hati. Apa saja dia yang wajib diniatkan dalam salat fardu? Beda dalam salat fardu, salat. Jadi ada 3. Beda niat salat fardu, beda niat salat sunat, dan salat Jumat. Fa'in salat fardon, jika dia melaksanakan salat fardu, apa saja yang wajib? Jadi dalam niat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa saja yang wajib? Wajaba qasdu fi'lihi wa ta'yinuhu. Wajib yang pertama qasdul fi'li. Apa itu maksud qasdul fi'li? Sengaja aku, itu maksud.
sengaja aku bermaksud. Bermaksud apa? Sengaja aku salat. Itu yang dikatakan dengan usolli. Usolli itu namanya qasdul fi'li, dibacanya dalam hati. Sengaja aku salat. Ini yang pertama. Rukun yang kedua ta'yin, menentukan. Menentukan dia melaksanakan salat apa? Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi itu namanya ta'yin, menentukan salat apa yang dia laksanakan. Jadi pertama usolli, ya, sengaja aku. Yang kedua sengaja aku salat. Yang kedua yaitu ta'yin, menentukan sengaja aku salat subuh. Maka itu namanya ta'yin, ya. Kemudian wal asah wujubun niyatul fardhiyah. Nah, tambahan yang ketiga, dia wajib menyebutkan fardu. Tadi kan usolli, sengaja aku salat subuh. Sengaja aku salat subuh belum cukup. Mesti dia sebutkan usolli fardhu subhi. Fardunya itu disebutkan. Jadi sengaja aku salat fardu subuh. Sengaja aku salat fardu maghrib. Sengaja aku salat fardu isya. Jadi 3. Pertama usolli, kedua fardu, ketiga ta'yin, menentukan salat apa. Sama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi 3 itu dia wajib. Jadi ketika dia mengangkat takbir, ya, mengangkat takbir Allah, ketika lafaz alif, ya, ketika lafaz alif, maka di dalam hatinya dia baca usolli. Kalau tak pakai bahasa Arab bagaimana? Boleh pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku salat fardu subuh. Misalnya dia baca pakai bahasa Indonesia dalam hatinya, sengaja aku salat fardu subuh. 3 itu, ya, 3. Kalau pakai bahasa Arabnya 3 kata, usolli fardhu subhi. Sudah cukup di dalam hatinya. Jadi kalau makmum macam mana? Itu sunnah, ya, makmuman adaan lillahi ta'ala. Itu sunnahnya, ya. Makmuman adaan lillahi ta'ala itu sunnah. Jadi tidak sempurna pun kita sudah sah. Jadi 3 saja yang wajib ketika kita angkat takbir. Allah usolli fardhu subhi akbar, selesai. Di akbar, di ra, kalimat ra, selesai niat kita di dalam hati. Usolli fardhu subhi. Kemudian ketika kita angkat takbir Allahu Akbar, baru usolli fardhu subhi, belum adaan makmuman lillahi ta'ala, itu tetap sah, ya, tetap sah. Akan tetapi misalnya kita angkat takbir Allah usolli fardhu apa ya, akbar subhi, selesai barnya baru kita sebut subuhnya, maka itu tidak sah, ya, tidak sah. Jadi 3 yang wajib, usolli fardhu subhi, ya. 3 ini yang wajib ketika kita takbir Allah dari alif sampai bar. Makanya terkadang ada orang yang dia sifatnya syak, orang yang ragu-ragu. Ketika dia meniat Allah, salat apa tadi ya? Oh, salat subuh. Allah, enggak masuk usollinya. Ya, mesti berbarengan usolli dengan Allah. Alif dengan usolli itu mesti berbarengan. Sengaja aku, ya, sengaja aku usolli fardhul maghribi. Misalnya Allah akbar usolli fardhul maghribi, selesai di bar. Kalau misalnya duluan niatnya selesai barnya, makanya Allah, terkadang orang lama. Kenapa? Untuk menghadirkan di hatinya
bahwasanya dia niat salat apa. Kadang orang takbir Allah, nggak siap-siap, Allah, ulang lagi. Karena sampai 5 kali, kadang sampai 7 kali. Ya. Ada orang seperti itu, ada orang yang ragu-ragu. Makanya ketika kita mau sholat dibantu dengan lafaz niat. Lafaz niat, menyebut lafaz niat sebelum sholat ini adalah apa hukumnya? Sunnah. Kenapa? Karena membantu hati kita supaya bisa kita niat sholat apa. Kenapa? Karena terkadang ketika kita sudah berdiri mau melaksanakan sholat, kemudian tiba-tiba kita tak tahu bahwasanya kita sedang melaksanakan sholat apa. Karena hati ini masih melayang-layang, ya. Hati masih melayang-layang, masih teringat di dapur, masih teringat di sekolah, masih teringat di pekerjaan, masih teringat dan lain sebagainya. Jadi menghadirkan hati kita di dalam sholat. Jadi fungsi niat itu adalah menghadirkan hati dan badan kita untuk menghadap kepada Allah. Jangan badan kita saja sholat, tetapi fikiran hati kita tak ada dalam sholat. Hati, fikiran kita mesti berada di dalam salat. Banyak orang dia takbir Allahu Akbar, ikut tiba-tiba dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah salat rupanya tadi. Tak tahu dia salat apa. Rupanya sudah salah. Banyak seperti itu. Makanya ketika salat menghadirkan hati itu wajib. Menghadirkan hati di dalam salat. Jangan pikiran hati kita terbang kemana-mana, badan aja kita berada di situ. Sama kalau orang berada di rapat atau ketika di mana-mana, ketika kita ngomonglah ibu sama suami lagi nonton bola. Misalnya ibu ngomong sama suami lagi nonton bola, dengar nggak bapak bu? Dengar nggak dia? Ya, iya aja. Cuman sampai situ dia ngomongnya apa? Nggak tahu dia. Ataupun bapaknya lagi main HP, ibu minta betuli keran, Pak tolong betuli keran. Ya, iya aja. Terus ditanya, Pak tolong itu. Iya aja. Habis itu dikerjakan nggak? Enggak dikerjakan. Kenapa? Tak tahu dia apa yang dia omongin ibu. Kenapa? Karena hatinya di HP, pikirannya berada di HP. Jadi macam mana kalau ngomong suami? Panggil dulu, bang, ambil HP-nya. Ambil HP-nya. Tolong baiki keran. Barulah dia kerjakan. Kalau enggak kayak gitu, enggak dikerjakannya itu. Sama saya juga gitu. Ya Pak? Jadi macam mana? Kita wajib menghadirkan hati di dalam salat, ya. Maka itu niat tadi. Dula idafa ila Allah taala. Jadi kalau lillahi taala itu hanya sunnah, ya. Kenapa kita wajib niat? Karena dalam hadis Umar radhiyallahu anhu bahwasanya innama a'malu bin niyah. Setiap amal perbuatan itu wajib dengan niat. Maka niat itu adalah wajib. Wa annahu yasihul ada bi niyatil qada wa aksuhu. Misalnya kita melaksanakan salat zuhur, ya. Salat zuhur. Tapi karena ketiduran laksanakan salatnya di waktu asar. Maka niatnya adaan atau qadaan? Adaan atau qadaan? Salat zuhur dilaksanakan di waktu asar. Adaan atau qadaan? Qada.
karena dia sudah qadha, dah di luar waktu zuhur, ya. Tertidur waktu zuhur, tak melaksanakan salat zuhur, sampailah masuk waktu asar, maka dia niat, sengaja aku salat fardu zuhur qadaan, mengqadha lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka ketika dia niat salat zuhur di waktu asar, dia niatnya adaan, usolli fardu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, padahal dia salat qadha. Sah atau tidak salatnya? Sah atau tidak? Ini wa annahu yasihhu, sah salatnya. Yasihul ada biniyatil qada, sah salat adaan dengan biniyatil qada, dengan niat mengqada. Begitu juga sebaliknya. Dia niat adaan, salat berjamaah, tetapi ketika dia niat usolli fardhu zuhri arba rakaatin ada qadaan lillahi ta'ala, niatnya qadha padahal dia salat adaan, maka ini juga sah, ya. Kenapa? Karena ini hanya sekedar sunnahnya saja, ya. Tak dia lafazkan pun tetap sah. Misalnya dia tak menyebut dia salat qadha, salat zuhur qadha, tapi di waktu asar, ya. Salat zuhur di waktu asar, dia tak sebutkan qadhaan atau adaan, maka dia tetap jatuh menjadi qadha. Kenapa? Karena dia melaksanakan salat zuhur di waktu asar, ya. Begitu juga sebaliknya. Wan naflu dzul waqti aw sababi kal fardi fi ma sabaq. Salat nafilah, salat sunnah dzul waqti yang memiliki waktu, salat sunat yang memiliki waktu, salat apa saja? Ini kita mau masuk Ramadan, salat apa? Tarawih. Kemudian salat witir. Nah, ini kita mesti mengetahui salat sunat yang memiliki waktu. Ada salat sunat yang tidak memiliki waktu, ada salat sunat yang memiliki waktu. Termasuk yang memiliki waktu salat tarawih, salat witir, salat duha, salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, itu di waktu malam. Boleh salat tahajud di waktu siang? Nah, boleh, enggak ada salat tahajud di waktu siang, ya. Apa lagi? Zul waqti yang memiliki waktu. Salat duha, salat tarawih, salat witir, kemudian salat tahajud. Ya. Jadi niatnya sama seperti yang fardu tadi. Nah, yang fardu tadi apa yang wajib? Ada 3. Apa itu? Usolli, ya, qasdul fi'li, usolli, kemudian fardu. Maka kita sebut kalau salat sunat bukan fardu tetapi usolli sunnata. Nah, salat sunat apa? Nah, salat sunat sunnatat duha, salat sunat duha, atau sunnatat tarawih, salat sunat tarawih, atau salat sunat apa lagi? Salat sunat tahajud, ya, salat sunat tahajud. Kemudian salat sunat witir. Jadi 3. Usolli, sunnata, kemudian disebutkan salat apa. 3 itu, ya. Enggak disebutkan rakaatnya, boleh tidak? Boleh. Ya, tidak disebutkan rakaatnya. Misal kita salat witir. Salat witir kan 3 rakaat. Ada di satu masjid yang dia salat witir 3 rakaat 2 salam. Ada yang 3 rakaat 1 salam. Kita nggak tahu ini salat witir imamnya 2 salam atau 1 salam. Macam mana kita niat? Apakah kita sebut salah sarakaatin nanti salah, tiba-tiba dia 2 rakaat. Kita niat 2 rakaat, tiba-tiba dia 3 rakaat. Maka kita niat bagaimana?
Cukup usolli sunnatal witri ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat witir menjadi makmum. Sudah sah salatnya. Jadi salat sunat witir dia tidak disebutkan rakaatnya. Begitu juga salat sunat, salat fardu tidak disebutkan rakaatnya. Kecuali dalam salat ya, salat jamak ataupun salat qasar, maka dia wajib menyebutkan qasar atau jamak. Misalnya dia dalam perjalanan musafir ya, dalam perjalanan musafir, maka ketika dia berangkat dari rumah, jadi dalam musafir itu hitungan seorang itu dikatakan musafir bukan ketika dia dari rumahnya. Misalnya dia mau pergi ke Parapat, ke Danau Toba ya. Dia mau pergi ke Danau Toba. Berangkatnya dia pas azan zuhur. Kemudian dia pun melaksanakan sholat zuhur ya, melaksanakan sholat zuhur. Karena mau musafir, maka dia sholat di masjid ya, sholat zuhur, kemudian dia menjamak dengan sholat asar, kemudian dia berangkat. Sah tidak sholat jamaknya? Sah tidak sholat jamaknya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia masih di kampungnya. Dia masih di kampungnya. Jadi hitungan seorang itu dikatakan musafir untuk boleh melaksanakan sholat musafir ataupun sholat jamak dan qasar, dihitung ketika dia keluar kampung. Dihitung ketika dia keluar kampung. Baru disitulah dia mulakan musafir. Maka ketika masuk waktu zuhur, dia sholat di kampungnya, dia tidak boleh menjamak ataupun mengqasar. Ini kita masuk desa Mencirim. Tadi mau kemana? Ke Parapat Danau Toba. Maka ketika azan dia berangkat. Jangan sholat, kalau dia mau menjamak tak boleh dia sholat di sini. Sholatlah di mana? Masjid kampung sebelah. Jangan di jalan. Sholat di jalan nanti dilanggar ya. Masjid kampung sebelah. Sampai batas mana? Sampai batas Simpang 4 dah lewat tuh. Dah enggak masuk Mencirim dia kan? Masih Mencirim tuh. Masih Mencirim. Berarti masuk ke Sukamaju. Masuklah Sukamaju. Masih desanya masih Mencirim. Nah, ada beda. Jalannya yang sama, jalan Mencirim. Desanya sudah beda. Khurujun anil qaryah, keluar dari kampung. Kalau kampung kita di sini namanya desa, ya, desa. Jadi keluar dari desa dia, keluar dari kampung dia. Berarti kalau udah sampai dia di Sukamaju, bolehlah dia melaksanakan sholat jamak qasar. Ya. Maka di sanalah dia melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan menjamak qasar. Ya. Sebetulnya ini kajiannya nanti di musafir kita buka sedikit. Ya. Kemudian dia niat, karena masuk niat tadi, dia niat usolli, misalnya tadi sholat zuhur dan menjamak kepada asar, yaitu jamak. Kalau sholat zuhur dilaksanakan, sholat asar di waktu zuhur, sholat jamak takdim, jamak takdim. Maka dia niat usolli fardhu zuhri, dia mengqasar dan menjamak qasran wa jam'an lil asri. Qasran tambahannya tadi mengqasar dan menjamak kepada apa? Asar. Ya. Jadi tambahannya jamak
qasran wa jam'an lil asri. Itu masuk ketika dia takbir. Kalau dia tidak niatkan qasar dan jamak ketika takbir, maka dia tidak termasuk mengqasar dan menjamak salat. Ya. Jadi mesti masuk dari Allah lafaz alif sampai lafaz ra akbar. Jadi ketika dia takbir Allah usalli fardhu zuhri qasra jama'an lil asri, bar selesai. Lillahi ta'ala, dan di luar dari bar itu tidak masalah. Atau makmuman lillahi ta'ala tidak masalah. Jadi ketika dia qasar, dia tidak lagi menyebutkan rakaataini. Ini bukan 2 rakaat. Kalau dah namanya qasar pasti 2 rakaat. Ya. Nah, itu kalau dalam salat qasar dan jamak. Begitu juga misalnya ketika dia musafir. Nah, misalnya dia musafir, batas dia dikatakan sudah tidak musafir lagi adalah ketika dia sudah masuk ke dalam kampungnya. Ya, masuk ke dalam kampungnya. Misal dia balik dari Danau Toba. Ya, balik dari Danau Toba, maghriblah di asrama haji. Maghrib di asrama haji. Maghrib dia di asrama haji, dia pun menjamak salat maghrib dan salat isya. Ya, menjamak salat maghrib dan salat isya. Kemudian sampai di kampung dia azan isya. Apakah dia wajib salat isya atau tidak? Nah, dia tadi dah salat, ya, dah salat apa? Jamak maghrib dan isya. Pas sampai di kampung dia, ya, karena dia dah salat isya, sampai di kampung dia pas azan isya. Padahal dia tadi dah salat. Apakah sah salat isyanya tadi atau dia balik mengulang salat isya? Nah, pertanyaannya mana? Apakah dia mengulang atau dia salat lagi? Sama aja. Apakah dia sudah tidak mengulang lagi, tidak salat isya, atau dia mengulang lagi salat isya? Tidak mengulang. Baik, ada lagi yang kedua? Pendapat mengulang ada? Ragu-ragu. Baik. Tadi patokannya bahwasanya seorang yang dikatakan musafir apabila dia mulai dari keluar kampung sampailah dia masuk perbatasan kampung, bukan sampai rumah. Ya, bukan sampai rumah. Yang dikatakan orang musafir ketika dia keluar dari kampung barulah dikatakan musafir. Ketika dia sudah sampai kampung maka dia sudah tidak dikatakan lagi musafir. Maka apabila dia sudah sampai di kampung dia, ya, sebelum isya, ya, sebelum isya masuk, kemudian dia masuk waktu isya, maka dia wajib mengulang. Kenapa? Karena dia sudah dah putus tadi musafirnya, sudah selesai musafirnya. Tetapi ketika dia masih di luar kampung, masih di luar kampung, ya, masih di luar kampung, azan isya masih di jalan, kena macet. Ya. Misalnya kena macet di Sri Gunting, pasar malam. Ya. Kemudian dia jalan, dah isya di situ, sampai di kampung dia, orang sudah selesai sholat atau sudah selesai isya, maka dia tidak lagi wajib mengulang. Jadi patokannya ketika dia masuk kampung belum lagi masuk waktu tersebut maka dia wajib mengulang. Tetapi kalau sudah masuk waktu di luar sampai kampung dia tidak lagi mengulang sholatnya. Nah, itu hukum dalam seorang yang musafir. Kapan dimulai dia itu musafir dan kapan dia habis dikatakan seorang yang musafir. Wa fi niyatin nafliyah wa jihad.
Nah, tadi kita kan sebutkan sunnah, usolli sunnatal tahajud, balik lagi ke sunnah tadi. Usolli sunnata, kalau fardu dia wajib. Kalau sunnah apakah dia disebut atau tidak? Nah, wajhan qultu as-sahih la tushtaratu niyatun nafliyah. Nah, pendapat yang sahih tidak perlu sebutkan salat sunnahnya. Usolli sunnatat tahajud, usolli sunnatat tarawih. Kalau kita niat usolli tahajud, usolli duha, usolli at-tarawih, sah tidak? Sah. Pendapat yang sahih itu adalah sah, ya. Tidak pun disebutkan sunnahnya, tetap sah. Wa yakfi fi nafli al-mutlaq niyatun fihi as-shalah wan niyah bil qalbi. Kalau dalam salat sunat, usolli, Allahu akbar, dia cuma sengaja aku salat, Allahu akbar, sudah. Ketika takbir Allah usolli, salat aja, maka itu jatuh kepada salat sunnah mutlak, ya. Jadi jatuh wa yakfi fi niyatin nafli mutlak niyatun fihi shalah, cuman usolli, sengaja aku salat, sudah, ya. Enggak usah dia niat usolli sunnatan mutlaq raka'ataini lillahi ta'ala, ya. Ini yang wajib, kita cerita yang wajib. Ketika takbir Allah usolli, udah, maka itu jatuh kepada salat sunat mutlak, ya. Jadi kalau kita salat sunat mutlak, hanya yang wajib adalah usolli. Wan niyah bil qalbi, dan niat itu adalah di hati, ya. Kalau tak ada di dalam hati maka belum berniat. Wa indabu an-nutqu qabla takbir, dan disunnahkan an-nutq atau mengucapkan. Nah, ini yang perbedaan antara yang menyebutkan usolli dan tidak menyebutkan usolli. Dalam mazhab Asy-Syafi'i disunnahkan kita menyebutkan usolli. Kenapa? Karena untuk membantu hati kita, biar hati kita tidak kemana-mana, bahwasanya kita menyatakan kita mau sholat. Itu untuk membantu hati. Nabi tidak pernah dia mengatakan usolli fardhu subhi. Dari mana dia tahu Nabi tidak menyebutkan? Ya, nah, ini namanya dia adalah sunnah supaya membantu hati. Ya, kenapa? Lisan al-qalbu li'annahu ab'ad 'anil waswas. Qala Auza'i wala dalilin nadbi intaha wa huwa mamnu' bal qila biwujubut talfiz bin niyyah fi kulli ibadah. Jadi ini ada dua. Yang pertama supaya tidak ragu-ragu hati. Yang kedua kalau Azra'i wala dalilin nadbi, tidak ada dalil yang menyunahkannya. Kalau menurut pendapat Azra'i, bahwasanya tadi lafazkan niat tidak sunnah. Pendapat yang sahih kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah sunnah untuk membantu hati. Jadi mana yang betul? Apakah kita melafazkan atau tidak? Mana yang betul? Lafazkan niat sebelum takbir atau tidak melafazkan niat sebelum takbir? Mana yang betul? Dua-duanya betul. Yang tak betul orang yang tak sholat. Jadi ia melafazkan niat ada dalilnya supaya dia membantu hatinya. Yang tak melafazkan niat karena tidak ada Nabi menyebutkan lafaz niat. Dua-duanya betul, ya. Yang tak betul adalah yang tak sholat. Itu yang pertama. Asani, yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir ini ada dua. Ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbir intiqal. Takbiratul ihram itu adalah namanya
takbir yang mengharamkan. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Ya. Takbir yang mengharamkan. Kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram? Karena ketika kita mengangkat takbir, maka haramlah bagi kita untuk berbicara, haramlah bagi kita untuk makan, haramlah bagi kita untuk minum, haramlah bagi kita segala sesuatu yang di luar salat. Ya. Makanya namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala perbuatan di luar dari ibadah salat. Makanya salat dimulakan dengan takbiratul ihram. Yang kedua namanya takbir intiqal. Ya, ketika kita mau ruku, Allahu Akbar. Ketika kita mau bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita sujud, itu takbir. Sama-sama takbir, lafaznya sama. Lafaz takbiratul ihram apa? Allahu Akbar. Lafaz ketika kita mau ruku apa? Allahu Akbar. Sama-sama Allahu Akbar, sama-sama takbir, tetapi namanya beda. Satu namanya takbiratul ihram ketika kita mulakan salat. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena ketika kita takbir mengharamkan segala yang di luar salat kita kerjakan ketika sudah mengangkat takbir. Kemudian yang kedua itu namanya takbirul intiqal, takbir berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Ya, itu beda antara dua takbir walaupun dia sama lafaznya. Wa yata'ayyanu 'alal qadir, dan dia tertentu atas orang yang qadir, mampu berkata. Orang yang bisu macam mana? Orang yang bisu tak pandai dia bicara, ya, tak pandai dia, tak bisa dia berkata. Mulai dari kecil nggak bisa ngomong, maka macam mana dia sholatnya? Maka dia hanya sholat di dalam hatinya, ya, takbir dia. Nah, dia tidak sebutkan. Tetapi orang yang bisa berbicara, maka disebutkan Allahu Akbar. Macam mana kerasnya suara takbir tadi? Sekedar telinganya mendengar Allahu Akbar. Jangan pula kuat-kuat dia Allahu Akbar macam jadi imam. Padahal dia salat rame, dia menjadi makmum. Maka hanya sekedar Allahu Akbar. Kalau dia baca dalam hati, sah tidak? Dia baca dalam hati, takbirnya sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram termasuk rukun tadi, rukun qauli, perkataan. Kalau rukun qauli dia wajib berkata, kalau dia tidak berkata maka tidak sah. Maka dia wajib mengucapkan Allahu Akbar dengan lafaz, ya, dengan lafaz dan terdengar minimal telinganya. Minimal telinganya terdengar. Nah, itu sekedar mendengar telinganya, ya. Caranya bagaimana? Nah, ini sebelum kita tata cara takbirnya, kita lihat dulu lafaznya. Wala tadurru ziyaratu la tamna'ul isma. Seperti ka Allahu Akbar wa kadza Allahul Jalilul Akbar. Misalnya dia tambah, ya, dia tambah. Kalau tadi kan Allahu Akbar, ini dia tambah Allahul Jalilul Akbar. Bisa Allahul Akramul Akbar. Sah tidak? Dia tambah. Tadi Allahu Akbar, ini dia tambah Allahul Jalilul Akbar. Ataupun dengan asma Allah yang lain.
Ya, Allahul A'zamul Akbar misalnya. Sah atau tidak? Menambah. La tadurru, mati pula dia. La tadurru ziyadatun la tamna'ul isma. Tidak mengapa, la tadur tidak mengapa, ziyadatun menambah, la tamna'ul isma yang tidak menghalangi namanya Allah tersebut. Seperti lafaz Allahul Jalilul Akbar, maka dia boleh. Tiba-tiba ada kawan sebelah dia takbir Allahul Jalilul Akbar, haram, tetap sah. Ya. Allahul Azamul Akbar tetap sah. Ya. Tetapi kalau nasnya itu adalah Allahu Akbar. Ya. Jadi nggak usah ditambah-tambah lagi, cukup Allahu Akbar. Dan tidak boleh dibalik. Dibalik macam mana? Tadi Allahu Akbar, dia baca Akbarullah. Boleh tidak? Akbarullah. Boleh tidak dibaca terbalik? Tak boleh, lain artinya. Ya, lain artinya. Kalau Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Kalau Akbarullah, yang besar Allah. Bisa jadi ada yang lebih besar. Makanya dia dalam bahasa Arab Allah itu adalah munada. Ya, munada. Allah itu namanya isim, nama Allah. Kemudian akbar itu adalah sifat. Ketika nama sifat dimasukkan ke dalam nama munada tadi, maka sifat tersebut hanya pada nama tadi. Sedangkan akbarullah, yang maha besar Allah, yang paling besar Allah, bisa jadi ada yang lebih besar. Ya, jadi beda artinya. Maka tak boleh dibalik. Wa man ajiza tarjama. Barang siapa yang tidak mampu untuk menyebutkan Allahu Akbar, tarjama, dia pun menterjemahkannya. Siapa yang tak mampu? Misal seorang muallaf, ya, orang yang muallaf. Seorang yang muallaf, dia tak mampu menyebutkan Allahu Akbar. Kenapa? Karena kadang lidahnya itu tak bisa sebut Allah bar, Allah bar. Terkadang barnya nggak bisa, rohnya nggak bisa, maka dia terjemahkan pakai bahasa dia. Boleh tidak? Boleh. Ya, boleh bagi orang yang baru masuk Islam. Nah, jadi jangan dipotong-potong. Nanti sampai rumah, takbir boleh kok diterjemahkan. Nah, ini tadi yang menghindari orang ngantuk tadi. Sampai rumah boleh takbir pakai bahasa Indonesia, boleh takbir pakai bahasa Mendiling, boleh takbir pakai bahasa Jawa. Gimana? Itu ada kajiannya. Nah, jadi jangan dipotong, ya. Jadi wa man azza tarjama, syaratnya ajiz, tak mampu dia sebut. Kenapa tak mampu? Karena dia baru masuk Islam. Bagi muallaf. Dalilnya apa? Dalilnya seorang sahabat yang musyi salatahu, yang dia tak betul tata cara solatnya. Dia solat di Masjid Nabawi. Ini datang orang Badui. Orang Badui ini orang dari kampung. Datanglah dia ke Masjid Nabawi. Datang ke Masjid Nabawi, dia solat samping Nabi. Allahu Akbar. Dia solat samping Nabi. Kemudian dia selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli. Salat engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Dia pun salat lagi, Allahu Akbar. Salat yang dia tahu. Kemudian kata Nabi lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali Nabi suruh dia mengulang salat. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku tak pandai tata cara salat.
Aku yang pandai seperti ini, tolong ajari. Tolong diajari. Maka Nabi pun mengajarinya. Idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau berdiri untuk melaksanakan salat, kemudian engkau bertakbir. Kemudian faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Karena bacalah apa yang engkau ketahui daripada Al-Qur'an. Ini dalil yang menjadikan Imam Hanafi mengatakan bahwasanya Al-Fatihah tidak wajib di dalam salat. Ya, dalam mazhab Hanafi, Fatihah itu tidak wajib. Kenapa? Berdasarkan dalil ini. Kata Nabi, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang engkau hafal dari Al-Qur'an. Dia apa? Cuman bismillah dibaca. Allahu akbar. Bismillah, 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 bismillah. Allahu akbar. Bismillah, 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 bismillah. Sami Allahu liman hamidah. Bismillah, bismillah, bismillah. Itu yang dia tahu. Sah tidak? Sah bagi orang yang tak tahu. Jadi kalau misalnya ada orang yang baru masuk Islam, dia jangan langsung ajari dia semua surah begini baca ini, kalau enggak kau tak sah, enggak terima salatmu. Pusinglah dia. Ya. Jadi baca mana? Apa yang dia tahu? Baca itu. Ya. Baca apa yang dia tahu, apa yang dia mudah ucapkan. Bismillah, suruh baca. Ketika imam nanti takbir Allahu akbar, jadi apa yang kau baca? Baca aja bismillah. Ya. Allahu akbar, bismillah, 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 bismillah. Allahu akbar, bismillah, bismillah, bismillah. Ya, itu bagi yang tidak tahu. Akan tetapi wajib ta'allum. Wajib belajar. Jangan sampai 10 tahun masih mu'allaf bismillah aja yang dia tahu. Ini salah. Ya. Kadang dia mu'allaf, udah berapa tahun mu'allaf? 20 tahun masih mu'allaf. Itu bukan lagi dikatakan mu'allaf. Ya. Jadi dia wajib belajar. Ya. Wa yusannu raf'a yadayhi fi takbirihi hadzwa mankibaihi. Disunnahkan raf'ul yadain, mengangkat tangan, hazwa mankib, setentang dengan bahu. Ya, setentang dengan bahu. Jadi dia takbir Allah setentang dengan bahu. Tapi tak boleh dia renggangkan terlalu terenggang. Jadi terkadang Allah takbir Allahu akbar. Dia sholat berjamaah, samping kanan kena dia, pang, baru takbir. Itu tak boleh juga, ya. Dia takbir setentang dengan bahu, ya. Allahu akbar. Kalau wanita berbeda, ya. Wanita berbeda. Kalau laki-laki membuka iftitah, membuka. Kalau perempuan yaghliq, menutup, ya. Allahu akbar. Dia lebih rendah, ya. Allahu akbar. Jangan pula alat perempuan Allahu akbar. Ini ibu-ibu ke bapak-bapakan, ya. Ibu-ibu ke bapak-bapakan. Jadi takbirnya begitu juga laki-laki. Laki-laki bukan begini Allahu akbar. Ini perempuan, ya. Tengoknya entah banci pula. Ditakbir Allahu akbar. Gemulai dia salatnya, ya. Kalau yang seperti itu tengok ini betul jantan atau enggak ini, ya, periksa. Jadi salat laki-laki dia iftitah, terbuka. Allah dia setentang dengan bahu, ya. Allahu akbar, tidak terlalu tasyaddud. Tasyaddud itu terlalu membuka lebar, ya. Jadi sedang. Allahu akbar. Apakah dia ngangkat ketika niat dari mana tadi? Ketika dia alif Allah. Jadi kapan dia mengangkat takbir? Ada yang dia Allahu akbar, ya. Ada yang Allahu akbar. Ada yang Allahu akbar. Mana yang betul? Mana yang betul? Dia takbir Allahu akbar. Ada yang Allahu akbar. Mana yang betul? Dua-duanya betul.
Ya, dua-duanya betul. Dia boleh mulai dari awal, tetapi wal asah raf'uhu ma'a ibtidaihi. Dia angkat tangan sambil dia takbir. Allahu akbar. Nah, itu afdolnya. Kalau dia takbir Allahu akbar dari tengah baru dia Allahu akbar, itu pun boleh. Ya, itu pun boleh. Jadi nggak boleh dia sampai ke atas. Nah, sampai ke atas. Kalau dia ke atas boleh tidak sah, tidak, tetap sah. Ya, memang kan dia angkat takbir. Kalau dia tidak mengangkat takbir, Allahu akbar, sah tidak? Tidak mengangkat takbir, Allahu akbar. Nah, sah tidak? Nah, gimana nih? Tetap sah. Apa di sini? Wa yusannu raf'ul yadaihi. Disunnahkan mengangkat tangan. Kalau namanya sunnah tidak dikerjakan, tetap sah salatnya. Ya. Kalau tidak dikerjakan tetap sah salatnya. Jadi kalau dia takbir Allahu akbar, sah tidak? Sah, akan tapi berkurang pahalanya, itu aja. Ya. Jadi dia angkat takbir Allahu akbar. Kalau dia angkat takbir Allahu akbar, karena nanti macam-macam. Kalau di sini samalah semua. Kalau dia berangkat umrah, berangkat haji atau ke Turki atau ke Eropa dan lain sebagainya, macam-macam orang. Allahu akbar. Ada Allahu akbar. Macam-macam orang. Ada yang Allahu akbar. Maka tidak usah heran, ya, itu tetap sah. Yang wajib adalah apa tadi? Ucapan takbir. Sedangkan mengangkat tangan adalah hukumnya sunnah. Ini mesti dipahami. Ya. Mengangkat takbir, mengangkat tangan ketika takbir hukumnya sunnah. Mengucapkan takbir hukumnya wajib. Maka misalnya dia sah tidak? Bacain dalam hati. Sah tidak? Tidak sah. Dia laksanakan yang sunnahnya, tetapi dia baca dalam hati. Nah, ini tidak sah. Ya. Jadi di sini hukumnya mengangkat takbir adalah sunnah, sedangkan takbir sendiri itu adalah wajib. Wajibu qarnun niyya bit takbirah. Ya. Wajib menyertakan niat dengan mengangkat takbir tadi yang kita sampaikan tadi. Wa qila yakfi bi awwalihi, dan ada pendapat qil yakfi, cukuplah ketika di awalnya, ketika angkat takbir Allahu akbar, Allah dia lafazkan walaupun dia dah baca usolli fardhu zuhri, belum lagi selesai akbarnya, maka sudah sah. Ya. Jadi wajib qarnu, menyertainya. Ya. Kalau dia baca niatnya belum selesai, jadi afdolnya dia niat Allah, barnya selesailah niat dia. Itu afdolnya. Kalau tidak bisa dia sertakan seperti itu, ketika lafaz Allah sholli fardhu zuhri bar akbar, baru dia baca akbarnya, itu pun tetap sah. Ya, jadi itu tadi dua rukun niat, dua rukun salat, yaitu an-niyah dan takbiratul ihram. As-salis wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga insyaallah kita akan bahas di kajian selanjutnya. Baik, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Ada Pak? Nah, ini sudah jelas semua? Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akbarullah. Ya.